Halo sahabat YouTube dan Dusana-Dusana. Akhirnya kami meninggalkan lokasi di mana kami beristirahat sejenak di dalam kawasan hutan lindung Malampah. Kami melanjutkan perjalanan menuju Simpang 3 Kumpulan. Sepanjang perjalanan ini di dalam hutan lindung ini nyaris saya tidak melihat ada pohon-pohon besar yang dapat dilihat di sepanjang jalan ini. Kenapa? Saya tidak tahu. Perjalanan ini semakin mengasihkan karena ada view-view rumah-rumah penduduk, ada lahan-lahan pertanian dan perkebunan, juga terlihat gunung ya, dengan situasi cahaya matahari yang terang benderang. Oke, ada persimpangan jalan. Kami mengambil jalan yang untuk menuju ke Simpang 3 Kumpulan. Sementara tadi kalau tidak salah itu ke kiri kita bisa menuju ke arah Bonjol ya. Cukup ramai juga di sini. Ada tempat ibadahnya di pinggir jalan, rumah-rumah penduduk yang cukup rapat. Ada jemuran padi di halaman, kemudian juga ada jemuran hasil tanaman lokal juga, tapi saya tidak dapat memastikan apa itu jenisnya. Yang jelas perjalanan kami teruskan. Udara memang terasa panas ya para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, karena kita berada tidak berapa jauh dari garis khatulistiwa. Ingat kan, Bonjol adalah salah satu titik penanda di mana matahari melintas di khatulistiwa melalui setentang daerah Bonjol. Jalan yang kami lalui memang tidak terlalu lebar, namun cukup lumayan untuk dilintasi dalam perjalanan ini. Senang juga melalui kawasan di mana pemukiman yang padat ataupun tempat-tempat keramaian berupa pasar-pasar kecil atau pekan-pekan kecil yang ada di sepanjang jalan ini. Hanya satu dua saya melihat masih ada bangunan-bangunan lama yang tetap bertahan ya,
mudah-mudahan tetap dipertahankan oleh pemiliknya, ya direnovasi lah ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebagai penanda suatu daerah, sehingga tidak hanya bangunan-bangunan modern yang mendominasi. Yang pasti bangunan-bangunan lama akan tetap terasa pandangan menjadi sejuk dan suatu kawasan terasa memiliki suasana yang berbeda dibandingkan hanya suatu lokasi dipenuhi oleh bangunan-bangunan beton dan modern. Bendera merah putih tampak berkibar di tiang-tiang di depan rumah-rumah penduduk yang kami lalui. Memang kami melakukan touring ini di dalam situasi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2021 ini. Senang juga kita melihat kehijauan berupa tanaman-tanaman di lahan-lahan pertanian. Sepanjang perjalanan ini kita lebih banyak di sana-sini melihat tanaman pinang sebagai pemberi aksentuasi pandangan mata dan view yang membuat perasaan nyaman dan pandangan mata pun jadi sejuk, karena biasanya tanaman pinang ditanam dengan berjajar ya, lurus dan rapi, tinggi menjulang ke langit dengan daunnya yang memiliki ciri khas sebagai sebuah tanaman di antara tanaman-tanaman lain.
Kita mampir dulu para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana. Ada mak-mak kita jual durian ini. Mana tahu harganya cocok. Duriannya juga enak. Ya, ada sejumlah mak-mak kita hasil kebunnya dijual di pinggir jalan antara padang sawah menuju ke daerah kumpulan. Jadi antara Pasaman Barat menuju ke Pasaman Timur. Oke. Teman-teman pada istirahat dulu dari perjalanan dari jalan yang berliku-liku. Oke, mantap suasananya. Tiba-tiba ada durian. Perjalanan sejenak karena melihat ada penduduk setempat yang berjualan durian. Oh, Iwan Permana namanya kah? Belakang. Oke, kita coba lihat jualan buah duriannya. Kalau kami tertarik, kami akan langsung santap di tempat. Tapi kalau teman-teman kurang berkenan, ya tidak ada seleranya, kami bisa. Oh ya, ini ada durian. Riwan 99, Irwan Bulkhaini, Yunasri, Lurah Kampung Perak, Pariaman, dengan saudara Mursid Id dari Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman mencoba menawar, melihat-lihat, tapi tampaknya kurang berminat. Akhirnya kembali lagi. Jadi sementara itu Nofrizal Nur mencoba merekam suasana. Ternyata tidak jadi santap buah durian di pinggir jalan ini. Kami melanjutkan perjalanan. Tepi jalan rumah. Masih mainan lo ya. Oke, para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, akhirnya tanpa kurang sesuatu apapun kami sampai di kawasan Simpang 3 Kumpulan Pasaman Timur. Cukup ramai bangunan-bangunan yang berada di kumpulan ini para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana. Ini merupakan titik persimpangan yang cukup ramai ya, dan penting bagi Pasaman Timur ataupun bagi Pasaman Barat, karena jalur ini termasuk jalan penghubung yang sangat penting antara Barat dan Timur. Begitu juga sebaliknya, Timur dengan Barat. Sayang jalannya tidak mulus ini para sahabat YouTube. Nah, ini simpang 3-nya. Apabila kita ke kiri, itu menuju ke Bonjol dan seterusnya ke Lubuk Sekapyang. Lubuk Sekapyang adalah ibu kota dari Kabupaten Pasaman Timur. Sementara apabila kita ke kanan, menuju arah ke Bukit Tinggi. Saat ini kami memutuskan untuk menuju ke arah Bukit Tinggi untuk kembali pulang, karena mengingat waktu ya para sahabat YouTube. Jadi kita tidak ingin sampai ke yaitu ALS Raja Lintas Timur saat ini. Jadi kita tidak ingin nanti sampai di rumah dalam keadaan sudah jauh malam.
karena apalagi 4 orang peturing yang melakukan perjalanan ini juga akan memiliki kegiatan keluarga mereka pada esok hari. Jalan yang kita lalui ini, para sahabat YouTube dan Dusana merupakan ruas jalan lintas Sumatera. Nah, jadi ini merupakan akses jalan penghubung terutama untuk Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara. Jadi dua provinsi ini saling berdampingan. Biasanya sebelum masa pandemi, arus lalu lintasnya itu lumayan bagus, lumayan cukup ramai ya para sahabat YouTube dan Dusana. Namun sejak kita dilanda suasana penanggulangan pandemi COVID-19, maka aktivitas jalur darat ini terasa menurun. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita kembali bangkit. Juga kebangkitan itu tentu ditandai dengan ramainya akses jalan ini, baik dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat atau Sumatera Barat ke Sumatera Utara. Kini kami masih berada di dalam wilayah Kabupaten Pasaman Timur menuju ke arah Kota Bukit Tinggi. Kabupaten yang berdampingan dengan Pasaman Timur adalah Kabupaten Agam. Jadi sebelum kami memasuki Kota Bukit Tinggi, terlebih dahulu kami melewati daerah Kabupaten Agam. Cuaca pada saat ini bermendung, namun mudah-mudahan tidak terjadi hujan. Namun udara terasa panas ya, walaupun kami dalam perjalanan ini dengan kecepatan sedang ya para sahabat YouTube dan Dusana. Sahabat YouTube dan Dusana, konten ini merupakan episode 3. Jadi para sahabat YouTube dan Dusana, perjalanan kami karena masih cukup panjang ya, otomatis konten ini memang dibatasi durasinya agar tidak membosankan, sehingga dibuat episode-episode sesuai dengan tahapan rute yang kami lakukan. Jadi ada istilah etape. Jadi ini adalah etape 3 ini para sahabat YouTube. Masih ada etape berikutnya. Jadi para sahabat YouTube dan Dusana, silakan tonton konten berikutnya. Perjalanan kami pada hari ini pada episode 4. Jadi pengalaman apa yang kami temui dan view apa yang kami temui, silakan ditonton konten berikutnya episode 4.
Terima kasih para sahabat YouTube dan Dusana yang setia menonton konten ini. Dan mudah-mudahan tidak lupa memberikan partisipasinya berupa subscribe, like, komen, dan silahkan dibagikan apabila ini adalah merupakan bagian dari kecintaan akan kampung halaman. Terima kasih. Salam.